Sementara itu ini dia, ada kejadian di mana terjadi sebuah sentuhan. Di blunder, mereka juga malah nggak mau. Manajemen PSM Makassar menegaskan tidak ada niat untuk menahan 3 pemain yang bergabung ke Timnas Indonesia. Adapun 3 pemain tersebut dipastikan akan bergabung pada 11 Juni nanti atau setelah PSM Makassar menghadapi Bali United di babak kualifikasi playoff Liga Champions Asia. PSM bukan tidak mau melepas, kan sudah bermohon untuk dilepas setelah playoff di tanggal 10 Juni. Ungkap media official PSM Makassar. Permohonan PSM Makassar agar 3 pemain mereka yakni Yaakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Reza Arya Pratama juga mendapatkan respon positif dari manajer Timnas Sumarji. Timnas bisa maklumi kondisi PSM Makassar yang akan menghadapi babak kualifikasi playoff Liga Champions Asia. Kondisi PSM Makassar yang akan menghadapi babak kualifikasi playoff Liga Champions Asia juga harus bisa dimengerti. Sehingga bukan tanpa alasan hingga saat ini perlu melepas 3 pemain tersebut untuk mengikuti pemusatan latihan di Surabaya. Diketahui Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegur klub yang sengaja menahan pemainnya ke Timnas Indonesia tanpa alasan yang jelas. Teguran tersebut menyusul latihan perdana Timnas Indonesia untuk melawan Palestina dan Argentina yang hanya dihadiri sedikit pemain. PSM Makassar bermain imbang melawan Bali United pada leg pertama playoff internal Liga Champions Asia 2023-2024 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali, yang berlangsung pada Selasa 6 Juni 2023 kemarin. Bali United unggul lebih dulu di menit 15 lewat sepakan Irfan Jaya. PSM Makassar pun baru membalas di menit ke-70 lewat gol bunuh diri Ilyas Pasojevic yang salah antisipasi bola sundulan Everton Nascimento. Hasil imbang ini menjadi modal berharga bagi PSM Makassar. Sebab di leg kedua mereka akan menjadi tuan rumah di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare yang akan berlangsung pada Sabtu 10 Juni pukul 19.30 WITA. Ditambah ribuan supporter pasukan Ramang bakal hadir mendukung dari pinggir lapangan. Pengamat sepak bola Tony Hall menilai PSM Makassar sangat diuntungkan di leg kedua ini. Ia meminta William Prim CS bisa mencetak gol cepat di markasnya untuk meruntuhkan mental Bali United. Lantaran dengan gol cepat, kepercayaan diri anak asuh Bernadetta Pares semakin meningkat. Di lain sisi, Bali United akan keluar penyerang untuk mencetak gol. Hal ini tentu bisa dimanfaatkan lagi oleh PSM Makassar untuk mencetak gol dengan memanfaatkan kelengahan pertahanan lawan. Selain itu, ungkap Tony Hall, faktor stamina menjadi keunggulan PSM Makassar. Meski belum lama latihan, tetapi fisik mereka terjaga. Terbukti mereka bisa mendominasi babak kedua di leg pertama. PSM Makassar akan menjamu Bali United di Stadion Gelora B.J. Habibie pada Sabtu 10 Juni. Laga ini juga akan menjadi pembuktian kedua Adilson Silva di PSM Makassar. Adilson Silva diharapkan bisa mencetak gol melawan Bali United. Striker asal Portugal ini masuk di menit ke-65 menggantikan Kenzo Nambu. Namun, Adilson Silva tidak bermain sebagai target man di dalam kotak penalti. Ia justru bermain melebar di sisi kiri pertahanan Bali United. Pemain bernomor punggung 20 ini menjadi penyuplai bola bagi Everton Nascimento dan William Prim. Pergerakannya pun cukup merepotkan karena punya kecepatan, penguasaan bola bagus, dan umpan akurat. Pada pertandingan pertamanya bersama PSM Makassar, ia dinilai cukup baik. Adilson nampaknya akan diplot menjadi penyerang di laga kedua nanti, mengingat pelatih Djigojá Bernadetta Pares sangat gemar mengutak-atik strategi pasukannya. Pemain asal Portugal tersebut juga memiliki keunggulan yang lainnya, yakni postur tubuhnya yang tinggi. Dengan kelebihan itu, Tavares dapat memanfaatkan bola-bola atas untuk dapat menjebol gawang Maringa.